Di Kudus itu orangnya ramah, masih ada kerukunan dari saudara ke saudara yang masih akrab. Jadi persaudaraannya itu kuat, lebih enak soalnya tempat utah darai. Jauh sebelum dikenal dengan nama Kota Kretek, sapaan Kota Batik justru lebih dulu disematkan pada Kudus. Sebagian besar masyarakat mengabdikan diri menjaga warisan leluhur mereka. Semakin berjalan, Kudus yang dewasa kini semakin rutin muncul di pikiran menjadi tempat berburu penganan. Bukan hal yang susah mencari kuliner lezat di sepanjang garis kota. Jenang, jangklong, garang asem, sego jangkrik, hingga opor sunggingan kerap jadi buruan. Kudus sudah bangun sebelum matahari naik utuh. Para santri memulai giat pagi, asap pabrik mulai mengepul, dan para buruh memulai kayu roda perekonomian kota. Selayaknya kota yang berdiri di sepanjang jalur pantai utara, Kudus pun memiliki sajian yang hanya keluar saat pagi. Lentok. Tahun 78 saya kan di Jakarta masih tukang bantu. Balik ke Kudus tahun 90 saya punya ide, wah jualan. Cari godong, kalau udah beli daun terus dibikin lontong. Udah habis lontong terus digodok. Kalau 10 kilo itu 6 jam udah selesai. Kalau beratnya itu ya yang baik. Kalau yang murah-murah ya atos, nggak bisa kenyil-kenyil. Gitu. Asalnya itu kan kalau mbah-mbah saya yang dulu-dulu itu nggak lentok, jualan bubur, lah terus 1 tahun itu habis 1 tahun lagi mangkal di situ. Yang belanja, ya saya, ya ibu, kalau bikin bumbu setiap hari mbak, digoreng dulu, habis digoreng terus dihancurin, dideplok, ya. Kalau habis dideplok, di blender mbak, itu kan sama santan mbak, nah, terus dicegur ke kotokan tuh. Oh iya, dulu mbak, saya diajak restoran Jakarta, dibikin restoran. Saya nggak mau mbak, pokoknya jaluk bayar piro dituruti mbak, saya nggak mau. Nggak bisa, sini aja. Susah mbak kalau cari godong, daun tuh. Kalau cari itu kayu bakar, kangelan. Kalau masak kompor gas udah nggak enak, ini kayu semua. Waktu santap yang relatif singkat dan isian yang tidak terlalu padat membuat lentok jadi kian digemari. Bahkan hingga saat ini, kuahnya yang hangat harusnya bisa menjadi bahan bakar semangat. Menariknya, lentok bukanlah satu-satunya sajian yang kian nikmat disantap bersama kuah hangat. 2 diantaranya, nasi pindang dan soto kerbau. Saya Ina, saya putra keempat dari Pak Haji Sulikan, jadi generasi 2 ya. Kalau untuk warung ini dari 1968, dulu itu Pak Leknya Bapak. Nah, itu kan punya warung seperti ini. Kebetulan waktu Bapak masih bujang, Bapak itu ikut bantuin beliau. Setelah Bapak menikah, Bapak pengen punya pekerjaan sendiri, akhirnya Bapak juga buka usaha seperti ini. Dulu kalau kita dari rumah itu biasanya diangkut ke sini pakai pikul, jadi pakai jalan kaki.
Kita masaknya dari jam 3:30, paling nggak proses untuk nasinya dulu. Untuk nasinya dulu, habis itu baru nanti ke lauknya, habis lauknya baru ke kuahnya. Jadi kuah kita mateng, sudah siap dimasukin ke tempatnya, langsung kita bawa sini. Jadi dibawa ke sini masih dalam kondisi yang panas. Kalau pindang dan soto itu untuk prosesnya lebih lama untuk memasak pindang daripada untuk soto. Karena kalau untuk pindang itu kan kita membutuhkan santan. Santan kita bagi dua antara santan yang encer sama yang masih kental gitu kan. Kalau soto kita bumbu kita goreng semua, misalnya kayak bawang putih, bawang merah utuh gitu kan, digoreng semua, nanti habis itu baru dihalusin, begitu dihalusin dimasukin ke kuah, ke kaldunya, setelah mateng kita saring, jadi ampasnya nggak masuk. Bicara soal nasi pindang dan soto kerbau, tentu belum bisa diamini tanpa membahas kerbau yang jadi bahan utamanya, yang pun sama menjadi bahan pembuatan sate kerbau. Nama saya Pak Min Jastro, umur kurang lebih 70 tahun. Jadi mula-mula aku bisa jualan sate kerbau itu bukan dari saya, asal-usul dari turun-temurun, dari tahun 50. Setelah menggantikan bapak itu tahun 80-an. Yang keliling itu yang Pak Jasni itu, pakai angkring, nah itu keliling. Setelah banyak kendaraan, disambar motor, disambar becak, akhirnya mempunyai ide untuk jualan mangkal. Pertama kali mangkal itu di Jalan Ronggolawe, depan Garasi Nusantara, sampai sekarang itu. Kira-kira tahun 2004. Mula-mula aku ambil daging dari jagal, aku ambil daging yang paling bagus. Misalnya kalau bahasa Jawanya lulur, dari lurur sampai ke paha belakang. Daging nanti saya kupas, diiris-iris, setelah diiris digepuk, nanti diiris-iris lagi menurut sepantasnya buat sate. Nanti setelah digepuk, dicampur sama bumbu, terus itu nanti ditumbuk sampai lembut, dicampur gula Jawa buat bacem daging tadi. Kira-kira 3 atau 2 jam setelah meresap bumbunya baru bisa disunduk. Kalau sudah disunduk nanti baru bisa dibakar. Jualan sate itu turun-temurun dari nenek sampai saya, sampai mungkin sampai anak saya besok. Jadi pelajaran itu bisa diresap anak-anak kita semua, tidak sampai ke orang lain. Di samping itu keluarganya saja sudah cukup, boleh dikatakan rahasia masak. Jangan sampai keluar. Nikmat daging kerbau tidak hanya berbatas dinikmati bersama nasi. Cerita di baliknya ternyata cukup gagah untuk bisa mewakili legenda toleransi. Sunan Kudus itu senangnya itu bergaul sama tetangga. Tetangganya banyak orang Hindu. Sapi buat orang Hindu itu adalah binatang yang dikeramatkan. Lebih baik nyembelih kerbau saja yang tidak ada gangguan apa-apa sama tetangga. Kudus kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri, indah bagus, menara dur. Semoga Kudus bukan hanya sebatas hangat sajiannya semata, namun juga hangat hidup masyarakat di dalamnya, manis cerita kebersamaan kami, dan jadi jawaban kalau bingung harus kemana, belajar toleransi.